Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Ismail Basit, perwakilan dari kelompok 1 New KKN Tematik Universitas Garut tahun 2020. Di sini saya akan membawakan podcast yang bertema healthy food atau makanan sehat. Selamat mendengarkan. Di sini saya sudah ditemani dengan Ibu Nelly selaku Ketua PKK di Desa Cilawu. Mohon izin, Bu. Selain dengan Ibu Nelly, saya juga ditemani oleh Miss N selaku dosen pembimbing kami. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu Nelly. Menurut Ibu nih, makanan seperti apa yang harus dikonsumsi di masa pandemi agar imunitas kita tetap kuat dalam upaya pencegahan COVID-19? Ya, untuk makanan sehat selama pandemi itu makanan yang bergizi, protein, harus makan protein, sayur-sayuran, juga vitamin dan berolahraga. Kalau dilihat dari makanan saja mungkin tidak cukup ya, Bu. Harus dilengkapi juga dengan pola hidup sehat seperti olahraga, tidur yang cukup, serta asupan cairan yang cukup juga. Menanggapi jawaban dari Ibu Nelly, menurut Miss gimana nih? Oke, sebelumnya Miss akan mencoba untuk menjelaskan sedikit sistem imun itu apa sih? Ya, jadi sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel yang banyak struktur biologisnya, di mana sel-sel tersebut akan bertanggung jawab atas imunitas dari tubuh seseorang. Jika imunnya baik, otomatis sehat. Insya Allah. Nah, jadi makanan-makanan apa saja yang bagus untuk meningkatkan imun dari seseorang? Yang pertama, mereka bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kandungan vitamin C, seperti mengkonsumsi jeruk atau sayuran-sayuran yang tinggi serat dan kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Contohnya apa? Brokoli. Atau dari rimpang-rimpangan. Contohnya apa? Contohnya seperti jahe. Oke, baik Miss. Yang selanjutnya saya balik lagi ke Ibu Nelly. Menurut Bu Nelly, bagaimana porsi makanan yang baik agar memenuhi gizi seimbang? Kalau menurut saya, kalau buat wanita begitu, Ya. ukuran porsinya mungkin 37 gram untuk porsi wanita dan untuk pria 370 gram. Selain dari jenis kelamin, porsi makan juga mungkin harus dilihat dari berat badan ya, Bu. Oke, saya balik lagi ke Miss nih. Menurut Miss, untuk memenuhi gizi seimbang berdasarkan berbagai faktor itu gimana? Cara mendapatkan gizi yang seimbang, sebisa mungkin kita mengetahui berapa kebutuhan kalori diri kita, dilihat dari usia, jenis kelamin, dan kegiatan atau aktivitas kesehariannya. Itu yang pertama. Setelah itu, untuk memperoleh gizi seimbang juga diperlukan konsumsi dari berbagai macam kelompok makanan, baik itu makronutrisi maupun mikronutrisi. Jadi harus ada kombinasinya. Jadi ada lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, bagaimana agar seimbang? Nah, agar seimbang harus cerdas dalam memilih mana-mana sumber dari makro maupun mikronutrisi tadi yang sesuai untuk kebutuhan tubuh kita sendiri. Oke, terima kasih Miss atas pencerahannya. Yang selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih kepada Ibu Nelly. Berbicara tentang makanan 4 sehat 5 sempurna, bagaimana nih tanggapan Ibu? Apakah sudah tepat jika diterapkan di wilayah Cilawu pada masa pandemi saat ini? Untuk 4 sehat 5 sempurna, mungkin sebagian pasti ada yang mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, tapi kalau untuk kalangan masyarakat menengah mungkin jarang mengkonsumsi 4 5 sempurna. Oh, seperti itu ya, Bu. Kalau diterapkan secara menyeluruh mungkin agak berat juga ya, Bu. Karena beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi ataupun faktor budaya dan kebiasaan warga Cilawu. Contohnya seperti yang tidak suka makan sayur atau buah-buahan. Menanggapi jawaban dari Bu Nelly, kalau menurut Miss gimana?
Mungkin selama ini atau ibu-ibu PKK atau Bu Nelly sudah mengedukasi warga sekitar dengan konsep 4 sehat 5 sempurna. Bagus konsepnya itu sebenarnya. Ya, jadi makanan-makanan yang dikonsumsi itu cukup ada proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, vitamin dan mineral, dan kemudian disempurnakan dengan mengkonsumsi susu. Konsep 4 sehat 5 sempurna juga itu sudah diperkenalkan oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo pada tahun 1950. Pada saat itu, konsep itu bagus untuk diterapkan, tapi hanya bertahan sampai tahun 1995. Setelah itu, konsep 4 sehat 5 sempurna itu diganti konsepnya dengan nama pedoman gizi seimbang. Jadi nanti mungkin Bu Nelly dan rekan-rekan bisa untuk mengedukasi kembali bahwa sekarang ini pemerintah menggalakkan bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi lebih ke bagaimana pedoman untuk bisa menerapkan gizi seimbang. Dan ingin Miss tambahkan lagi, jadi bahan makanan dalam konsep gizi seimbang itu terbagi dalam 3 kelompok, yaitu ada sumber energi, ada sumber zat pengatur, dan ada sumber zat pembangun.